Jadi di sini kita membahas tentang cakupan pekerjaan OHN. Bahwasanya OHN ini di Indonesia masih bisa dikatakan masih belum benar-benar diakui ya. Jadi saya bersama teman-teman profesional yang sudah lama berkecimpung di dunia perawat perusahaan itu mencoba untuk apa istilahnya menjadi penggerak untuk bagaimana OHN ini bisa dikenal luas di Indonesia gitu. Jadi ini salah satu usaha kita menerbitkan suatu buku gitu. Saya pikir ini kita sudah satu persepsi ya terkait ini dan ya ini hasil kita. Insya Allah dari buku ini bisa menjadikan masukan. Kita akan menerima masukan-masukan Bapak Ibu sekalian dan lebih baik ke depannya lagi. Mungkin kita bisa menerbitkan buku yang lebih baik ataupun terobosan-terobosan lainnya seperti itu. Oke, kembali fokus cakupan pekerjaan OHN. Menurut AA OHN, yang pertama yaitu ada health promotion and protection ya, yaitu meningkatkan derajat kesehatan, kesadaran, pengetahuan tenaga kerja akan paparan zat toksik di lingkungan kerja. Promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran diri oleh dan untuk masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Dan saya pikir Bapak Ibu di sini sudah tidak asing dengan health promosi atau promosi kesehatan ya. Jadi kita perawat OHN di perusahaan itu juga melakukan yang namanya health promotion. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Didit ya, terkait dengan mungkin teknisnya, bagaimana melakukan program pendidikan kesehatan di eh, perusahaan atau di tempat kerja gitu. Bisa disampaikan seperti apa teknisnya gitu. Kalau kita sebagai OHN jelas melakukan health promotion. Kita membuat suatu program bagaimana kita bisa memberikan promosi kesehatan kepada karyawan supaya karyawan lebih terjaga untuk kesehatannya gitu sehingga produksi bisa berjalan maksimal. Pasti seluruh perusahaan bukan dari perusahaan saya aja. Tuh. Perusahaan berharap karyawan produksi itu bisa maksimal sehingga perusahaan mendapatkan income atau uh, pendapatan yang diharapkan seperti itu. Jadi jangan sampai menyepelekan ya. Kadang mungkin sebagian orang menyepelekan terkait dengan health promosi ini, itu atau promosi kesehatan ini. Padahal ketika itu berjalan maksimal, kemudian uh, di berjalan maksimal, kemudian sudah konsisten dilakukan itu sangat-sangat berdampak untuk kedepannya pada pekerja dan akhirnya berdampak juga kepada perusahaan kita seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu adalah work health atau hazard assessment and surveillance gitu. Mengidentifikasi masalah kesehatan tenaga kerja dan menilai jenis pekerjaannya. Seorang occupational health nurse harus dapat menilai terkait resiko kesehatan pekerja ataupun karyawan dalam melakukan aktivitas pekerjaannya. Penilaian dan juga pengawasan ini bertujuan agar aktivitas pekerjaan dapat berjalan lancar tanpa adanya suatu masalah pada kesehatan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai OHM itu eh, harus mengetahui apa sih sebenarnya yang dapat menghambat karyawan di tempat kita bekerja terkait dengan kesehatannya. Gitu. Kita harus bisa membaca terkait itu. Jangan sampai karyawan yang ada di perusahaan, kita sebagai OHM, kita sebagai tenaga health di situ ya, istilahnya
kita tidak mengetahui apa sih preventif yang akan kita lakukan kepada mereka supaya mereka terhindar dari penyakit akibat kerja ataupun cedera ataupun kecelakaan akibat kerja gitu. Jadi sharing kalau di tempat saya itu di sini perusahaan tambang nikel ya, Bapak Ibu. Jadi eh, setiap eh, pekerja yang akan melakukan pekerjaannya yang beresiko tinggi mengalami kecelakaan kerja itu kita antisipasinya dengan apa? Dengan program yang sudah kita buat gitu. Jadi pemeriksaan kesehatan sebelum mereka melakukan aktivitas maintenance itu ya, itu kita akan melakukan pemeriksaan uh, tanda-tanda vitalnya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan alkohol ya. Jadi ini berangkat dari surveillance itu tadi. Kita harus bisa membaca bagaimana karyawan yang ada di tempat kita itu tidak beresiko mengalami atau terjadi yang namanya penyakit akibat kerja. Seperti itu. Itu selalu konsisten kita lakukan dan saya pikir harus uh, harus terjadwal begitu. Kemudian yang ketiga, occupational health care dan primary care. Gitu. Ini merupakan pelayanan kesehatan langsung terhadap penyakit dan kecelakaan kerja ya pada tenaga kerja, termasuk diagnosis keperawatan, pengobatan, rujukan dan perawatan emergensi sebagai seorang OHM yang peduli terhadap kesehatan para pekerja. Maka seorang OHM juga memiliki peran sebagai pelaksana utama dalam pelayanan kesehatan seperti itu. Jadi kita juga uh, di samping melakukan promosi kesehatan, di samping kita melakukan assessment, surveillance kesehatan, kita juga melakukan yang namanya pelayanan kesehatan seperti itu. Ketika memang ada karyawan yang berobat ataupun uh, terjadi yang namanya accident, kecelakaan kerja di lokasi kerja, maka kita siap sebagai OHM, kita siap untuk menangani karyawan-karyawan yang memerlukan pengobatan ya, begitu. Kemudian yang keempat ada konseling, yaitu membantu tenaga kerja dalam memahami permasalahan kesehatannya dan membantu untuk mengatasi dan keluar dari situasi kritis. Ya, ini bisa dibaca, mungkin tidak saya jelaskan seluruhnya. Ya, ini konseling juga akan membantu karyawan di dalam mengatasi masalahnya gitu. Kita sebagai tenaga health di suatu perusahaan, kita harus bisa memberikan sesi konseling kepada karyawan gitu, khususnya dalam ranah kesehatan gitu ya. Kemudian yang kelima yaitu adalah manajemen dan administration ya. Ya, sebagai OHM yang profesional dapat memanajemen diri khususnya pekerjaannya. Seorang OHM juga bertanggung jawab menyelesaikan proses pekerjaan pada bagian administrasi ya, dalam bentuk tugas mulai dari laporan termasuk laporan kesehatan seperti itu. Jadi yang disampaikan juga oleh tadi oleh Bang Didit atau Mas Didit ya, kita sebagai tenaga profesional OH atau OHM kita juga membuat sebuah laporan atau administrasi gitu, kemana uh, administrasi itu banyak bentuknya ya, kayak dari administrasi, pelaporan harian, mingguan, bulanan, dan lain sebagainya gitu. Dan juga memanajemen terkait dengan laporan-laporan itu. Kemudian yang keenam yaitu ada case management ya. Ya, di sini saya taruh
kita sebagai, OH itu harus bisa melakukan tindakan emergensi ya. Di sebagai informasi juga kepada, Bapak Ibu sekalian, bahwasannya di perusahaan ini, khususnya di pertambangan ya, itu banyak sekali kasus-kasus emergensi yang akan kita tanganin atau kita temuin, seperti itu. Karena, saya pikir, eee, bidang pertambangan itu adalah salah satu penyumbang kasus ya terbesar kecelakaan kerja, gitu. Jadi kita harus bisa melakukan, manajemen kasus khususnya emergensi di pertambangan, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, yaitu research atau trend analysis, gitu. Mengenali pelayanan yang berhubungan dengan masalah kesehatan, mengenali faktor-faktor yang berperan untuk pengadaan perbaikan, ya. Seorang OHN harus cepat dalam beradaptasi di lingkungan pekerjaan, tidak tanpa alasan karena OHN juga berperan sebagai agen perubahan, gitu ya. Jadi, eee, research ini banyak bentuknya, tuh. Termasuk juga, menurut saya, surveillance kesehatan tadi itu termasuk riset, tuh. Di mana kita menemukan suatu ide atau gagasan di dalam kita menentukan akan melakukan program apa kita di perusahaan ini agar karyawan yang ada itu terhindar dari masalah kesehatan, seperti itu. Kemudian yang ke-8 yaitu adalah legal ethical monitoring, ya. Occupational health nurse harus sepenuhnya memahami ruang lingkup pelayanan kesehatan pada tenaga kerja sesuai perundang-undangan, ya. Mampu menjaga kerahasiaan dokumen kesehatan tenaga kerja, seperti itu. Jadi sebagai tenaga kesehatan yang profesional, kita harus mengetahui dulu, apa yang sebenarnya boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Dan yang ke-9, community orientation, ya. Mengembangkan jaringan untuk meningkatkan pelayanan kepada tenaga kerja, gitu. Pada intinya orientasi kita adalah ke komunitas ya. Jadi orientasi kita bekerja di suatu, perusahaan adalah ke komunitas pekerjaan kita, komunitas perusahaan itu sendiri, bukan, ke lainnya. Jadi apa yang kita lakukan itu semata-mata untuk kebermanfaatan perusahaan tempat kita bekerja, begitu. Mungkin, singkat saja ya. Ya ini, di bawahnya, buku yang sudah kita buat ini. Jadi buku ini judulnya Encyclopedia Occupational Health Nursing, gitu ya. Ada jurnal ya, Jurnal Konferensi Kesehatan Internasional Pontianak, tuh. Mempresentasikan hasil penelitian di Konferensi Kesehatan Internasional Pontianak.